Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 42 akan mempresentasikan pada latihan 2 ini mengenai darah. Anggota dari kelompok 42 ada Muhammad Tahir Mubarak, NIM 177, Ahmad Lutfi Haram, NIM 178, Ali Dianingrum, NIM 179, dan Karamatul Fadilah, NIM 180. Tujuan dari praktikum ini untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukosit, kemudian juga mengukur kadar protein pada plasma darah. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada mikroskop, ada counter, objek glass, date glass, pipet pencampur 1-11, pipet pencampur 1-101, bilik jantung, spet, mikrotub, dot lancet, lancing device, dan pipet tetes. Kemudian bahannya ada Regenrock, kemudian Regenhayen, kemudian ada alkohol 70%, kapas, dan darah. Kemudian juga ada EDTA. Kemudian selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama, menghitung jumlah eritrosit. Pertama-tama, menyiapkan lancing device dan blood lancet. Kemudian jari manis kiri diremas dan diolesi alkohol. Kemudian jari disuntik dengan lancing device, kemudian tetes darah ke 1 dan 2 dibuang. Darah dimasukkan pada mikrotub yang berisi EDTA. Kemudian mikrotub dipasang dengan pipet pencampur dan spet. Kemudian darah diambil dengan skala 0,5. Kemudian dengan menambahkan Regenhayen dengan skala 101. Kemudian homogenkan, lalu tuang pada date glass dan bilik hitung, kemudian amati. Selanjutnya untuk menghitung jumlah leukosit, yang pertama menyiapkan lancing device dan blood lancet. Kemudian jari manis kiri diremas dan diolesi alkohol. Kemudian jari disuntik dengan lancing device. Kemudian tetes darah ke 1 dan 2 dibuang. Kemudian darah dimasukkan pada mikrotub yang berisi ETA. Kemudian mikrotub dipasang dengan pipet pencampur dan spet. Kemudian darah diambil dengan skala 1. Kemudian menambah reagen turk skala 11. Kemudian dihomogenkan, kemudian tuang pada date glass dan bilik jantung. Yang terakhir diamati. Selanjutnya hasil review. Menurut penelitian Aturrahman 2020 halaman 1-8 pada praktikum kali ini salah satunya menggunakan darah manusia untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukositnya. Menurut Isnaini tahun 2006, jumlah eritrosit normal pada manusia yaitu 4-6 juta per milimeter kubik untuk pria, 4,2 sampai 5,4 juta per milimeter kubik untuk wanita, dan 4,0 sampai 5,5 juta per milimeter kubik untuk anak-anak. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa untuk probandus kelompok 1 atau Fatim memiliki jumlah eritrosit yang tinggi atau melebihi batas normal. Hal ini bisa jadi probandus memiliki gejala penyakit tertentu atau bisa jadi karena human error dalam menghitung jumlah eritrosit. Pada 3 probandus 2 NIAM diperoleh jumlah eritrosit sebesar 3.545.000 per milimeter kubik. Berdasarkan teori terkait jumlah eritrosit normal manusia, maka jumlah eritrosit dari probandus ini rendah karena di bawah batas normalnya. Selanjutnya, leukosit adalah sel darah yang mengandung inti, disebut juga rata-rata jumlah leukosit dalam darah manusia normal adalah 5.000 sampai 9.000 mm.
bila jumlahnya lebih dari 10.000 mm. Keadaan ini disebut leukositosis. Bila kurang dari 5.000 per milimeter disebut leukopenia. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa leukosit dari probandus kelompok 3 dan 4, dalam hal ini Nurul dan Farid, masing-masing memiliki jumlah leukosit di bawah normal. Selanjutnya, menurut hasil penelitian Rusdi tahun 2018 halaman 1-13, jumlah leukosit vertebrata rendah seperti kelas Pisces, amfibi, reptil, dan aves sangat banyak, lebih 10.000 sel per mili. Sedangkan pada mamalia jumlah leukosit normal 4.000 sampai 10.000 sel mili. Banyaknya jumlah leukosit vertebrata tingkat rendahnya disebabkan oleh belum terspesialisnya organ limfoid. Menurut Campbell tahun 2004 menyatakan bahwa nodus limfa dan germinal center tidak dimiliki hewan ekoterm kelas Pisces, amfibi, reptil, sehingga sebagian besar leukosit bersirkulasi di darah. Jumlah eritrosit dari yang terendah ke yang tertinggi masing-masing adalah katak. Nah, katak memiliki jumlah eritrosit 794.000 sel per mili. Sedangkan untuk ikan lele itu 1.662.000 sel per mili. Dan kadal kebun sebanyak 1.628.000 sel per mili. Ketiganya adalah hewan ektoterm, cenderung lebih rendah dibandingkan burung merpati dan mencit, masing-masing 2.686.000 sel per mili dan 4.519.000 sel per mili. Jumlah eritrosit pada hewan ekoterm akan lebih rendah dibandingkan hewan. Saya akan melanjutkan hasil review teman saya. Menurut penelitian Sari tahun 2016, dengan tujuan penelitian mengetahui gambaran darah F limnocaris yang hidup di lahan pertanian yang mengaplikasikan pestisida di Sumatera Barat. Jumlah yang didapatkan dibandingkan dengan nilai darah normal berbagai spesies amfibi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Didapatkan hasil secara berurutan untuk ketiga lokasi, jumlah eritrosit berada dalam kisaran normal, yaitu 1,616 dikali 106 per mili kubik. Selanjutnya yaitu 1,539 dikali 106 mili kubik dan 1,712 dikali 106 per mili kubik. Kadar hemoglobin lebih rendah dari kisaran normal, yaitu 4,6 gram per desiliter, 4 gram per desiliter dan 4,18 gram per desiliter. Nilai hemotrokit dalam kisaran normal yaitu 40,6%, 40,14% dan 45,7%. Dan jumlah leukosit yang lebih tinggi dari kisaran normal yaitu 27,450 mili kubik, 49,934 mili kubik dan 22,40 mm kubik. Penggunaan pestisida di lahan pertanian menyebabkan perubahan pada beberapa aspek kuantitatif darah. Selanjutnya, menurut penelitian Tang tahun 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap stres pada ikan baung. Metode penelitian dilakukan dengan rancangan acak lengkap dengan perlakuan kejutan suhu 36-30 derajat Celcius selama 1 jam. Respon yang diukur adalah kadar glukosa darah dan total protein plasma darah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu berpengaruh terhadap stres dan ditandai kenaikan kadar glukosa darah. Tetapi menurunkan kadar total protein plasma darah
kadar glukosa darah ikan baung normal adalah 14,88 plus 7,72 mg per desiliter. Meningkat menjadi 25,55 ditambah 0,89 mg per desiliter. Kondisi stres dan berangsur turun 23,20 kurang lebih 1,22 mg per desiliter. Pola ini seperti yang terjadi pada ikan tapah normal 14,44 mg per desiliter meningkat menjadi 39,67 mg per desiliter ketika stres. Hasil selanjutnya, menurut penelitian Chandra tahun 2020, darah ayam terdiri dari beberapa jenis sel leukosit, yaitu sel basofit, eosinofit, heterofit, lemofisit, dan monosit. Sel leukosit berfungsi mempertahankan tubuh dari benda asing. Setiap jenis sel leukosit memiliki peran dalam sistem pertahanan tubuh. Saat terjadi serangan benda asing, sel leukosit akan menuju jaringan sel ini memanfaatkan darah perifer untuk mengantarnya dari sumsum tulang menuju ke lokasi atau jaringan yang membutuhkan. Menurut penelitian Zuraidawati tahun 2018 halaman 1-6 itu menyatakan bahwa hasil pemeriksaan itu rata-rata memiliki jumlah leukosit tikus putih itu mengalami peningkatan setelah pemberian ekstrak etanol bunga sirsak yaitu sebesar 130 mikroliter. Jadi pada penelitian tersebut itu menggunakan 3 perlakuan yang berbeda, di mana hasil terendah itu didapati pada perlakuan pertama, kemudian disusul pada perlakuan dan kedua, dan terakhir adalah perlakuan yang ketiga. Namun pada ketiga perlakuan tersebut itu masih berada dalam kisaran normal. Nah, hal tersebut itu sejalan pula dengan penelitian dari Oyetayu tahun 2006. Bahwasanya jumlah leukosit normal pada tikus putih adalah 5-25 kali 103 sel per mikroliter. Jadi, adanya peningkatan leukosit itu terjadi setelah pemberian ekstrak etanol bunga sirsak. Dan hasil uji statistik itu menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol bunga sirsak itu berpengaruh secara nyata atau P kurang dari 0,05 terhadap peningkatan jumlah leukosit pada tikus putih. Pada slide ini teman-teman bisa mengamati beberapa referensi yang kami gunakan dalam praktikum latihan 3 yaitu mengenai darah. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salah kata, kami dari kelompok 42 mohon maaf yang sebesar-besarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.